Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam rangkaian kegiatan perkuliahan model-model pembelajaran. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai model pembelajaran simulasi sosial. Model pembelajaran simulasi sosial ini merupakan salah satu dari model pembelajaran yang termasuk ke dalam rumpun model interaksi sosial. Nah, seperti apa model pembelajaran simulasi sosial itu? Mari bersama-sama kita pelajari. Nah, kita mulai dari konsepnya dulu, bahwa model simulasi sosial itu merupakan sebuah cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan. Jadi kata kuncinya itu adalah situasi tiruan. Nah, situasi tiruan ini digunakan untuk memahami konsep, memahami prinsip, atau memahami keterampilan tertentu. Berarti kalau berbicara mengenai situasi tiruan, jenis-jenis materi yang cocok digunakan untuk model pembelajaran simulasi sosial itu adalah jenis-jenis materi yang menggambarkan sebuah peristiwa, sebuah proses ya dari suatu kejadian. Nah, ini sangat cocok menggunakan model simulasi sosial. Jadi kuncinya di situ. Ketika materi-materi itu ingin menggambarkan sebuah peristiwa, sebuah proses gitu ya, maka kita bisa memilih salah satu dari model interaksi sosial ya, yaitu model simulasi sosial gitu. Contoh misalkan peristiwa pembacaan teks proklamasi itu adalah suatu peristiwa ya. Nah, peristiwa itu bisa disimulasikan dalam bentuk simulasi sosial. Atau misalkan saja tentang konsep pemilihan umum gitu ya, pada konsep pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Proses pemilu misalnya. Nah, proses pemilu itu adalah suatu peristiwa gitu ya. Bagaimana suatu pemilihan umum itu digambarkan dalam bentuk situasi tiruan ya. Termasuk juga misalnya bagaimana kejadian-kejadian yang ada di TPS dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah suatu peristiwa. Peristiwa seperti itu bisa diangkat menggunakan model simulasi sosial, sehingga nanti siswa bisa memiliki pemahaman yang utuh tentang suatu peristiwa ataupun suatu situasi yang digambarkan tersebut gitu ya. Dari situlah nanti siswa belajar tentang konsep, belajar tentang prinsip ataupun keterampilan tertentu. Termasuk juga misalnya berkaitan dengan peristiwa musyawarah ya, bagaimana proses musyawarah itu dilaksanakan gitu kan. Nah, ini pun bisa diangkat menjadi sebuah situasi tiruan gitu ya, dalam bentuk model simulasi sosial. Jadi kuncinya itu adalah situasi tiruan. Nah, situasi tiruan di sini adalah menggambarkan suatu proses ataupun peristiwa gitu. Nah, ini simulasi sosial. Kemudian berikutnya, model pembelajaran simulasi sosial merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap suatu proses ataupun kejadian nyata. Nah, jadi kan seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa simulasi sosial ini merupakan model pembelajaran yang menggambarkan suatu peniruan. Peniruan terhadap apa? Peniruan terhadap suatu proses atau kejadian nyata. Jadi artinya peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang benar-benar terjadi itu bisa disimulasikan dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model simulasi sosial. Nah, jadi ini spesifiknya itu di sini gitu letaknya gitu ya. Bahwa simulasi sosial itu
hanya mengangkat masalah-masalah sosial, proses-proses ataupun peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seperti tadi sudah dicontohkan, misalnya pemilu, kemudian juga peristiwa berkaitan dengan proklamasi. Itu kan suatu kejadian nyata yang diangkat dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model simulasi sosial, gitu ya. Nah, ini konsepnya yang memang perlu kita pahami bersama, gitu. Nah, kemudian berikutnya tujuan. Seperti apa tujuan dari model simulasi sosial? Yang pertama adalah bertujuan untuk memperoleh pemahaman. Nah, ya, pemahaman tentang suatu konsep ataupun suatu prinsip, di mana konsep atau prinsip itu terkandung dalam suatu peristiwa ataupun kejadian nyata yang memang benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat, gitu. Jadi ketika ada konsep ataupun prinsip yang memang terkandung dalam suatu peristiwa, gitu ya, maka ini bisa dipelajari oleh siswa dengan cara melakukan simulasi, sehingga nanti siswa memperoleh pemahaman yang utuh tentang konsep atau prinsip yang terkandung dalam suatu peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan keaktifan belajar. Sudah jelas bahwa memang model ini kecenderungannya itu ya, melibatkan siswa dalam kegiatan belajar, terutama dalam proses simulasi, gitu ya. Jadi yang melakukan simulasi itu adalah siswa. Nah, inilah yang menyebabkan model ini dapat meningkatkan keaktifan belajar. Nah, berikutnya adalah memberikan motivasi belajar kepada siswa. Siswa akan cenderung termotivasi apabila mereka dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran, gitu ya. Maka, ya, dengan cara melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan simulasi itu bisa memberikan motivasi belajar yang lebih kepada siswa. Kemudian melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam suatu situasi kelompok. Nah, simulasi itu kan membutuhkan kolaborasi, membutuhkan kerjasama antara satu orang dengan orang yang lain, ya, antara satu siswa dengan siswa yang lain. Dengan cara seperti ini, maka kegiatan pembelajaran itu, ya, dalam tanda kutip dipaksa untuk melakukan kerjasama antar siswa, ya, kerjasama dalam bentuk situasi kelompok. Jadi memungkinkan terjadi seperti itu, gitu. Kemudian menumbuhkan daya kreatif siswa, ya, dan melatih siswa untuk mengembangkan sikap toleransi. Menumbuhkan daya kreatif siswa ini akan muncul karena memang dalam proses simulasi, gitu ya, itu bisa saja siswa, ya, diberikan kebebasan oleh guru, ya, untuk berekspresi, gitu ya, bagaimana simulasi itu dilaksanakan, gitu ya. Nah, dengan memberikan ruang seperti ini maka akan menumbuhkan daya kreatif siswa, gitu ya. Nah, daya kreatif siswa itu nanti diberikan ruang, gitu, karena kan siswa diberikan kebebasan untuk berekspresi, gitu, walaupun memang ada skenario-skenario yang harus dilaksanakan, gitu. Tapi tentunya mereka akan berkreasi, gitu kan, berkreasi dalam menerapkan skenario-skenario tersebut, gitu. Nah, dan kemudian yang keenam itu adalah melatih siswa untuk mengembangkan sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain. Karena memang dalam proses simulasi itu tentu akan terjadi proses interaksi, gitu ya. Kemudian juga dalam persiapan pelaksanaan simulasi itu pun akan terjadi proses diskusi, gitu ya, di mana diskusi itu nanti akan memunculkan beragam ide, ya, sehingga di sini siswa akan dilatih untuk mengembangkan sikap-sikap toleransi, gitu. Nah, ini tujuannya, ya, tujuan dari model pembelajaran simulasi sosial. Kurang lebih ada 6 yang bisa kita cermati bersama. Nah, lalu bagaimana sintak dari model pembelajaran simulasi sosial itu, gitu ya. Nah, kita lihat bersama-sama di sini. Nah, model simulasi sosial itu terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama ini disebut sebagai tahap orientasi. Ini adalah tahap awal dari kegiatan pembelajaran. Apa yang dilakukan pada tahap orientasi? Yang pertama adalah guru menjelaskan tujuan pembelajaran, ya, seperti biasa bahwa setiap kegiatan awal dari pembelajaran itu selalu didahului oleh penjelasan dari tujuan pembelajaran, gitu ya, kira-kira.
Nah, kemudian yang kedua, guru menjelaskan materi pengantar. Jadi sebelum dilakukan proses simulasi, maka terlebih dahulu diberikan materi pengantar dengan menggunakan metode tanya jawab ataupun metode ceramah. Nah, ini penting gitu ya untuk menggiring siswa masuk ke dalam suatu peristiwa ataupun situasi yang akan disimulasikan ya. Nah, kemudian guru menjelaskan topik simulasi gitu ya. Hal-hal apa yang memang dilakukan dalam proses simulasi, termasuk juga temanya, tema simulasi. Nah, ini ada pada tahap 1 orientasi gitu. Yang kelima adalah guru memberikan gambaran teknis secara umum tentang proses simulasi. Seperti apa proses simulasi itu akan dilaksanakan, maka dijelaskan pada tahap pertama ya, yang disebut sebagai orientasi ini gitu. Kemudian berikutnya adalah tahap kedua. Tahap kedua disebut sebagai latihan simulasi. Setelah guru menjelaskan gambaran teknis mengenai proses simulasi, maka masuk ke tahap kedua, yaitu yang disebut sebagai latihan simulasi. Apa yang dilakukan pada tahap latihan simulasi ini? Yang pertama, guru memberikan skenario. Skenario itu berisi aturan-aturan, berisi peranan, serta langkah-langkah simulasi gitu ya. Jadi artinya bahwa skenario ini dibuat oleh guru ya. Skenario itu tentu dibuat oleh guru gitu. Karena ini nanti akan berbasis pada peristiwa ataupun kejadian nyata yang memang benar-benar terjadi. Maka skenario itu harus dibuat oleh guru. Tapi nanti dalam proses pelaksanaan simulasinya bisa saja terjadi improvisasi. Nah, improvisasi itulah yang nanti di awal di bagian tujuan dari model simulasi sosial ini akan memberikan ruang gitu ya dalam menumbuhkan daya kreatif siswa gitu kan. Tapi tentunya skenario dibuat oleh guru. Nah, kemudian yang kedua, guru menugaskan para pemeran dalam proses simulasi gitu ya. Nah, penugasan siapa yang menjadi tokoh apa gitu itu dilakukan oleh guru gitu. Nah, yang ketiga, siswa melaksanakan latihan simulasi. Jadi sebelum siswa itu betul-betul melaksanakan proses simulasi, maka terlebih dahulu dilaksanakan latihan ya. Latihan mencoba skenario-skenario yang memang sudah dibuat gitu ya. Nah, ini penting gitu untuk membiasakan siswa dalam proses simulasi. Nah, ini ada pada tahap kedua yang disebut sebagai latihan simulasi. Jadi sebenarnya inti dari latihan simulasi itu adalah pelaksanaan dari latihan simulasi ya, termasuk juga siswa diperkenalkan pada skenario, kemudian penugasan para pemeran gitu ya. Nah, ini tahap kedua latihan. Kemudian tahap ketiga, proses simulasi. Nah, di sini adalah siswa melaksanakan aktivitas dari permainan simulasi. Nah, ini tahap ketiga ya, bagaimana proses itu dilaksanakan, bagaimana skenario itu dilaksanakan, yang dilakukan semuanya oleh siswa gitu ya. Nah, ini tahap ketiga disebut sebagai proses simulasi. Kemudian pada tahap ini juga guru dan siswa mendiskusikan proses kegiatan. Jadi artinya setelah permainan simulasi itu dilaksanakan, bisa saja terjadi proses diskusi antara guru dengan siswa gitu ya. Hal ini dimungkinkan terjadi ya karena memang guru harus memantau bahwa proses simulasi itu harus berjalan secara benar gitu kan. Sesuai dengan kejadian nyata yang benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka bisa saja terjadi proses diskusi ya berkaitan dengan proses kegiatannya pada tahap proses simulasi ini. Nah, kemudian pada tahap ini juga guru bisa meluruskan hal-hal yang miskonsepsi. Jadi ketika ada hal-hal yang salah konsep, maka guru harus meluruskan gitu ya proses-proses tersebut gitu. Ya, jadi intinya bahwa pada tahap proses simulasi ini dilakukan permainan simulasi, kemudian terjadi tanya jawab antara guru dengan siswa dalam proses kegiatan, gitu ya. Nah, setelah proses simulasi selesai, kemudian jika ada hal-hal yang miskonsepsi, maka segera diluruskan oleh guru, gitu kan. Ini proses simulasi. Kemudian tahap keempat adalah pemantapan. Nah, guru dan siswa memberikan ringkasan mengenai proses simulasi. Jadi artinya proses simulasi itu harus dimaknai.
Nah, salah satu cara untuk memaknai, langkah pertama untuk memaknai dari suatu proses itu adalah membuat ringkasan. Ringkasan dari suatu proses. Ringkasan itulah yang nanti akan memberikan panduan kepada siswa untuk lebih memahami lagi tentang proses yang dilakukan. Ya. Jadi membuat ringkasan bersama-sama, kemudian guru dan siswa juga membandingkan aktivitas simulasi, ya, prosesnya itu dengan dunia nyata, artinya dengan kejadian yang sebenarnya gitu ya. Nah, bagaimana misalnya proklamasi itu terjadi gitu ya, mulai dari kegiatan awal sampai dengan akhir seperti apa. Nah, dibandingkan antara apa yang sudah dilakukan dengan yang memang benar-benar terjadi gitu ya dalam dunia nyata gitu. Kemudian guru bersama siswa menghubungkan proses simulasi itu dengan isi pelajaran. Nah, ini penting dengan konsepnya. Jadi konsep-konsep apa yang memang diperoleh dari proses simulasi itu, nah dilakukan tanya jawab bersama-sama antara guru dengan siswa pada tahap pemantapan ini gitu. Dan yang keempat, guru memberikan penilaian, tentunya ya, penilaian yang berbasis pada pemahaman konsep gitu. Nah, ini tahap terakhir. Kemudian sistem sosial ya. Seperti apa sistem sosialnya? Nah, sistem sosialnya ini kecenderungannya adalah moderat. Peran sama besar antara guru dengan siswa. Peran guru di sini adalah memilih jenis kegiatan ya. Nah, jadi tema apa yang memang akan diangkat dalam proses simulasi itu ditentukan oleh guru gitu. Karena memang terkait dengan kurikulum yang dipelajari gitu kan. Kemudian mengatur siswa dengan merancang skenario. Skenario harus dibuat oleh guru ya, agar proses yang memang dijalankan dalam kegiatan simulasi itu dapat berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, skenario itu harus utuh, padat mengenai suatu proses, gitu, menggambarkan hal yang sebenarnya gitu. Sedangkan peran siswa itu dalam kerjasama dalam melaksanakan skenario, khususnya pada tahap ketiga gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa pelaksanaan skenario itu sepenuhnya dilakukan oleh siswa gitu kan. Pelaksanaan skenario. Disinilah yang memang memberikan ruang ya untuk melatih daya kreativitas siswa gitu. Kemudian prinsip reaksi, hal-hal yang memang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru harus berperan sebagai fasilitator. Nah, ini ya. Guru harus berperan sebagai fasilitator. Nah, walaupun memang ada hal-hal tertentu yang memang diatur oleh guru, ya sebaiknya memang diberikan ruang yang lebih kepada siswa gitu kan untuk berkreasi gitu ya. Guru hanya membimbing proses-proses tersebut agar atau terjadi hal-hal yang memang sesuai dengan kejadian nyata gitu. Sedangkan hal-hal yang lainnya memang bisa diserahkan kepada siswa. Guru hanya memastikan itu saja bahwa proses itu memang harus sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Hanya itulah yang perlu dipastikan. Sedangkan selebihnya itu diberikan kreasi kepada siswa. Maka di sini bahwa guru itu harus berperan sebagai fasilitator. Kemudian guru juga tidak bersifat menilai terhadap peran siswa. Jadi di sini ada peran yang dilakukan oleh siswa dalam pelaksanaan proses simulasi itu tidak perlu dinilai. Ya, dalam model simulasi sosial mungkin kalau untuk model yang lain itu dilakukan penilaian, misalnya untuk role playing begitu ya. Tapi dalam model simulasi sosial itu tidak perlu dilakukan penilaian. Simulasi sosial itu hanya menggambarkan proses dari suatu peristiwa gitu ya. Nah, guru hanya perlu memastikan apakah proses itu berjalan dengan benar sesuai dengan kejadian nyata atau tidak, hanya itu saja yang perlu. Sedangkan mengenai apakah siswa peran siswa itu sudah sesuai, apakah ekspresi siswa itu memang sudah sesuai, nah itu tidak perlu dilakukan penilaian begitu ya. Tidak menjadi bahan penilaian. Nah, ini bedanya nanti dengan role playing gitu. Kemudian sistem pendukungnya, yang pertama adalah harus ada perangkat simulasi. Perangkat simulasi itu misalnya skenario begitu ya. Juga lembar observasi, karena harus ada yang mengobservasi proses-proses yang dilakukan dalam kegiatan simulasi itu gitu ya. Kemudian setting kursi dan meja gitu ya. Kalau misalnya temanya itu berkaitan dengan pemilu, berarti tempat itu harus disetting seperti halnya TPS, tempat pemungutan suara gitu ya, dan lain sebagainya gitu.
Nah, ini sistem pendukung. Kemudian dampaknya. Dampaknya ada dampak instruksional, ada dampak ikutan atau nurturan efek. Dampak instruksionalnya itu adalah sudah jelas di sini adalah pemahaman materi, ya, terutama materi-materi yang berkaitan dengan proses, gitu ya, konsep-konsep yang muncul dari kegiatan ataupun proses yang dilakukan dalam suatu peristiwa atau kejadian nyata, gitu ya, pemahaman materi. Nah, sedangkan dampak nurturannya atau dampak ikutannya itu adalah melatih keterampilan sosial, yaitu berupa kerjasama, ya, antar siswa, kemudian juga kolaborasi, ya, kolaborasi antar orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Juga yang berikutnya adalah melatih empati, kepekaan, ya, kepekaan siswa, gitu, terhadap suatu peristiwa ataupun terhadap suatu kejadian. Nah, jadi ini kira-kira ya gambaran umum mengenai model simulasi sosial, gitu ya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih, saya akhiri saja untuk kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.